Kalau mau umrah dan haji berarti gandengan. Labbaika umrah wa hajjan. Saya menjawab panggilanmu dengan berumrah dan berhaji. Kemudian kata beliau, wa idastawa ala rahilatihi labba. Kalau dia sudah di atas kendaraannya, dia bertalbiyah. Kalau sudah mulai bergerak kendaraan, kita bertalbiyah. Apa artinya bertalbiyah? Ya, kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Itu kata beliau, fayaqul, dia berkata labbaik Allahumma la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini yang kita baca setelah kendaraan kita mulai bergerak. Adapun sebelum bergerak tidak. Mulai bergerak baru kita bertalbiyah. Labbaika maknanya saya menjawab. Allahumma labbaik, ya Allah, saya menjawab. Labbaika, saya menjawabmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Labbaik, saya menjawab. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, dan nikmat, lak, hanya milikmu, wal mulk, demikian pula kekuasaan, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Ini yang kita baca berulang-ulang. Makanya kata penulis, wa yustahabbul iktsar minha, disunahkan untuk sering mengucapkannya. Jadi selama kita dalam perjalanan ini, disunahkan kita terus mengulang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Disunahkan. Wa rafa'a saut biha li ghairin nisa. Dia tinggikan suaranya kecuali perempuan, karena perempuan tidak perlu meninggikan suara ketika bertalbiyah. Ini bagi laki-laki. Sunnah ini adalah bagi laki-laki. Adapun perempuan tidak perlu dia meninggikan suaranya. Karena ini adalah ucapan yang sunnah diucapkan, yang penting bergerak lisannya. Yang penting bergerak lisannya. Kenapa perempuan tidak perlu meninggikan suaranya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Termasuk suaranya. Makanya di ayat fala tahdha'na bil qaul, jangan dia haluskan suaranya. Kalau dia ucapan talbiyah pasti dia haluskan. Dia lembutkan. Karena nanti kenapa? Akan terfitnah laki-laki yang ada di sekitarnya yang memiliki penyakit hati. Ia memiliki penyakit hati. Jadi syariat menjaga mereka dalam hal ini. Wahya akadu fima idza ala nasyazan. Ini akan lebih disunahkan jika kita naik. Jika jalannya naik, maka kita disunahkan untuk mengucapkan ini kalimat. Kita ucapkan. Ketika jalan mobilnya menanjak, kita labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Ini kita disunahkan. Au habata wabian, atau dia lagi turun ke lembah. Kan perjalanan dari Madinah itu ke Mekah ada naik ada turunnya. Demikian pula dari arah mikot yang lain. Dari arah mikot yang lain. Maka setiap naik atau turun kita dianjurkan mengucapkan talbiyah tadi. Au sami'a mulabbiyan, atau ketika kita mendengar orang bertalbiyah. Kalau kita mendengar orang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, kita juga ucapkan. Kan ini syiar. Mengucapkan talbiyah itu syiarnya umroh. Syiarnya haji. Iya. Ketika kita mendengar orang mengucapkannya, kita juga ucapkan. Kita juga ucapkan. Au fa'ala mahduron nasiyan. Demikian pula kalau kita melakukan pelanggaran umroh, pelanggaran ihram, yang nanti kita akan jelaskan setelah ini. Pelarangan ihram dalam keadaan lupa.
Misal tiba-tiba kita sedang berihram, kita cabut kumis misalnya. Kita memotong kuku misalnya. Itu kan larangan dalam berihram. Atau kita misalnya pakai parfum karena lupa, maka dianjurkan kita bertalbiyah. Langsung kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ucapkan. Kalau kita melakukan pelanggaran umrah karena lupa, au iltafatar rifaqo, atau dia melihat bertemu dengan rombongan umroh yang lain atau haji yang lain. Iya, apalagi haji karena bis itu kan beriringan. Iya, ada yang berpapasan. Setiap kita berjumpa dengan rombongan lain, kita bertalbiyah. Karena menampakkan syiar. Sekali lagi, menampakkan syiar. Ini wafi ada baris sholawat. Ini kalau misalnya kita berihramnya panjang waktunya. Di setiap penghujung sholat. Di setiap penghujung sholat dianjurkan kita bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik tadi, wal ashabil ashar di waktu sebelum subuh, sepertiga malam terakhir, wa iqbalil lail saat malam datang, wan nahar saat siang datang, yaitu saat sebelum maghrib atau setelah subuh. Kita dianjurkan semuanya bertalbiyah. Ini kalau kita bertepatan dengan waktu itu. Bertepatan dengan waktu ini. Ini semua perkara tentunya yang belum singgung terkait dengan masalah berihram. Ketika berihram ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Makanya setelah itu belum berkata babu mahdhuratil ihram, bab hal-hal yang tidak boleh, hal-hal yang dilarang, yang diharamkan ketika kita berihram. Ketika kita berihram. Tis'un, kata beliau ada 9. Halqus sya'ar pertama, mencukur rambut. Iya, seorang yang berihram tidak boleh mencukur rambut kecuali setelah nanti. Kalau dia umroh berarti setelah dia sa'i 7 kali. Dia sudah tawaf 7 kali, kemudian pindah ke Sofa. Dari Sofa dia ke Marwah, dari Marwah ke Sofa 2, dari Sofa ke Marwah 3, dari Marwah ke Sofa lagi 4, dari Sofa ke Marwah lagi 5, dari Marwah ke Sofa 6, dari Sofa ke Marwah 7. Setelah 7 ini, disitulah baru boleh dia mencukur rambutnya. Ini kalau umroh ya, ini kalau umroh. Kalau haji beda lagi. Kalau haji hari ke-8 kita ke Mina. Persiapan besok mau ke Arafah. Hari ke-9 kita ke Arafah. Setelah duhur kita wukuf di Arafah sampai menjelang maghrib. Maghrib kita keluar dari Arafah. Itu semua tidak boleh cukup. Ya, selama kita berihram. Atau orang yang memang tadinya saat haji qiran. Haji qiran kan haji yang digandengkan dengan umroh sekaligus. Dengan umroh sekaligus. Iya, sehingga nanti dia berihram itu tidak boleh cukur selama berihram. Sampai nanti di Arafah, kemudian ke Muzdalifah, besok paginya di tanggal 10, dia melempar jumroh yang pertama, kemudian misalnya dilakukan tawaf ifadah atau dia lakukan sembelihan kurban kalau dia haji tamattu atau haji qiran, maka di situ baru boleh dia cukur. Boleh dia cukur. Jadi, adapun saat berihram tidak boleh dia mencukur rambutnya. Di sini cukur rambut kepala. Demikian pula mencabut bulu yang lain. Tidak boleh dia cukur kumisnya. Tidak boleh dia mencabut bulu ketiaknya. Tidak boleh dia mencukur bulu di sekitar kelaminnya. Ini selama berihram. Jadi bukan hanya rambut kepala, tapi semua rambut yang ada di badan kita. Kecuali nanti ada udur. Ini yang pertama. Karena Allah larang ini di Quran. Wala tahliku ru'usakum. Jangan kalian mencukur rambut kalian. Hatta yablugul hadiyu mahillah.
Sampai hewan kurban sembelihan kalian itu sampai ke tempatnya. Artinya kalau sudah dipotong, baru nanti boleh. Kapan dipotong? Tanggal 10. Yang dipotong bukan dipotong di kampung, yang dipotong di sana. Di tanah haram. Karena orang yang haji tamattu, orang haji kiron, kurbannya di sana, di tanah haram. Bukan kurban di kampung. Jangan sampai ada yang kumpul memang hewan kurbannya di sini, di Makassar. Iya, dipotong di sini. Boleh dikumpul di sini, tidak apa-apa. Tapi dibawa ke haram. Masih naik ke pesawat. Iya. Seperti dulu Nabi begitu, Pak. Nabi begitu. Tidak beli di Makkah. Mereka bawa dari Madinah. Mereka sambil mengembala hewan kurbannya dari Madinah ke Makkah untuk dipotong nanti. Ini menunjukkan bahwa harus dipotong di tanah haram. Tidak boleh dipotong di negeri kita. Iya, setelah dipotong, maka sudah boleh kita cukur. Itu terjadi di tanggal 10. Itu terjadi di tanggal 10. Kemudian yang berikutnya, waqala muddufur. Demikian pula yang tidak boleh dalam ihram adalah memotong kuku. Kuku tangan ataupun kaki. Itu pelarangan dalam ihram juga. Itu pelarangan dalam ihram. Dan ini tidak silang pendapat di kalangan seluruh fikih madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, semuanya bersepakat akan haramnya potong kuku bagi orang yang sedang ihram. Tapi talatin min hadamun, kalau dia potong 3 kukunya, maka ada dendanya. Ada dendanya. Dendanya apa? Nanti akan disebutkan dendanya masalah fidyah. Ya, wa fi kulli wahidin mimma dunaha mut. Setiap satu kuku yang dia potong, maka nanti harus dia keluarkan 1 mut makanan. 1 mut itu segini, Pak. 2 telapak tangan ini disatukan. Satu kuku dia potong. Iya, 1 mut. Wahwa rubu' sok, yaitu 1/4 sok. Karena kalau kita ulang ini 2 telapak tangan digabungkan 4 kali, itu namanya 1 sok. 1 sok. Iya, tapi 1 gini saja. 1 kuku. 1 kuku. Berarti kalau 2, 2. Kalau 3 berarti 3. Iya, kalau 3. Itu dendanya bagi orang yang potong kuku. Ini tanpa adanya udzur, tanpa adanya alasan. Kalau ada udzur, kata beliau, wa in kharaja fi ainai sya'run faqala. Misalnya kata beliau, kalau keluar di matanya, masuk di matanya, itu bulu mata. Iya, bulu matanya masuk di matanya. Kemudian dia pun keluarkan dan tercabut. Iya, au nazala sya'ruhu faghatta ainai. Atau turun rambutnya, anggaplah misal rambutnya panjang. Turun, karena kan dia tidak boleh pakai topi bagi laki-laki. Tidak boleh pakai penutup kepala. Sehingga karena rambutnya panjang, turun. Maka kemudian dia menutup matanya. Itu nanti boleh. Kata beliau, awin kasaradoprohu. Kukunya patah. Patah kukunya. Fakossohu, kemudian dia potong. Fala syai'a fiha. Kalau ini tidak ada masalah. Ini namanya karena udzur. Karena udzur. Iya, bulu matanya masuk, kemudian dikeluarkan, tercabut, iya, atau kukunya patah, kemudian dia potong karena kalau dibiarkan begitu misalnya akan menyakitinya, kemudian dia potong, demikian pula rambutnya menutup matanya, kemudian dia potong, ini tidak ada masalah, karena ini ada udzurnya. As-salis yang ketiga, labsul makhir, memakai pakaian yang berjahit. Ini bagi laki-laki secara khusus. Laki-laki ketika berihram tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Seperti yang disebutkan pakaian yang berjahit. Ya, baju ini yang kita pakai. Ya, kata Nabi, la yalbasul kumus. Tidak boleh dia pakai gamis. Walas sarawi, tidak boleh dia pakai celana. Tidak boleh, yang luar dan dalam. Walal imamah, tidak boleh pakai imamah, kan tidak boleh tutup kepala bagi laki-laki.
walal qalanis, tidak boleh pakai songkok atau topi bagi laki-laki. Semua ini bagi laki-laki, tidak diperbolehkan. Karena semua ini dianggap sebagai pakaian yang berjahit. Kalau begitu apa yang dia pakai? Ya sarung dan rida. Sarung yang tidak dijahit, tidak disambung. Sarung yang dipakai di bagian bawah dan rida selendang yang dia pakai bagian atasnya. Ini yang boleh dia pakai saat berihram. Kecuali tidak dapat. Dia tidak dapat sarung, baru dikecualikan. Kata beliau, illa idzalam yajid izaron. Kecuali kalau tidak dapat sarung, falyalbas sarawil. Boleh dia pakai celana. Boleh. Karena setelah syariat Islam turun, itu tidak boleh tawaf telanjang lagi. Iya, ketika tidak punya sarung, tidak boleh telanjang. Beda dulu di masa jahiliyah. Sebelum Islam datang, orang-orang Quraisy dulu jahat. Orang yang berhaji atau berumrah, mereka kasih aturan. Tidak boleh pakai pakaian dari kampung. Harus pakai pakaian mereka. Kalau tidak, tawaf telanjang. Makanya saat Nabi pegang kembali Makkah, di tahun ke-8 Hijriah. Maka di tahun ke-9 Nabi tidak haji langsung. Nabi utus Ali bin Abi Thalib, demikian pula Abu Bakar, untuk mengumumkan bahwa tahun depan tidak boleh lagi ada orang tawaf telanjang. Tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi ada orang musyrik berhaji. Maka setelah itu tahun ke-10 datanglah Nabi haji, semua orang bersarung dan berrida. Berrida. Tidak boleh lagi tawaf telanjang. Iya. Makanya kalau tidak dapat sarung, kita pakai celana. Dimaafkan. Dimaafkan. Itu dalam ihram. Wa aula yajidana alain falyalbas khuffain. Kan kita kalau sedang berihram, tidak boleh pakai sepatu. Tidak boleh pakai sepatu. Hanya boleh pakai sandal. Tapi kalau tidak punya sandal, maka kita pakai sepatu. Dibolehkan. Sama juga. Dibolehkan. Pakai sepatu kalau kita tidak dapat sandal. Kalau kita tidak dapat sandal. Nabi jelas sekali mengatakan, "Faman lam yajid izaron falyalbis astarawil. Wa man lam yajid al-na'lain falyalbis al-khuffain." Siapa yang tidak punya sarung, maka tidak apa-apa dia pakai celana. Siapa yang tidak punya sandal, tidak apa-apa dia pakai sepatu. Berarti intinya adalah sandal yang boleh kita pakai. Iya, tidak boleh kita pakai sepatu. Tapi misalnya kita tidak dapat sepatu, tidak dapat sandal. Cuman untuk masa kita sekarang ini agak susah ya, enggak dapat karena banyak jasa, banyak orang jual sandal sepanjang jalan. Iya, makanya tidak ada udzur mungkin untuk sekarang. Iya, di tempat di mikot saja. Kalau kita pakai dari hotel ke mikot sepatu dan lupa sandal, di mikot sudah banyak penjual sandal. Sudah banyak penjual sandal. Tapi anggaplah kalau terjadi, siapa tahu kita tidak tahu takdir. Kita kehilangan sandal misalnya. Iya, kehilangan sandal. Maka boleh kita pakai apa? Sepatu. Boleh kita pakai sepatu. Kata beliau, iya, wala fidyata alai. Kalau kita melanggar ini, misalnya kita tidak dapat sarung, kita pakai celana. Kita tidak dapat sandal, kita pakai sepatu. Tidak ada damnya. Tidak ada dendanya. Tidak ada fidyah bagi kita dalam melanggar ini. Ini 3 pelarangan dalam ihram. Ini semuanya ada 9. Siap. Pokoknya saya ikut. Kata beliau Ar-Rabi yang keempat. Kata beliau sampai 5. Awas itu 5. Ar-Rabi yang keempat. Yang tidak boleh bagi orang berihram adalah taktiyatul ra's. Menutup kepala. Sekali lagi ini bagi laki-laki. Laki-laki tidak boleh menutup kepalanya. Pakai topi, pakai songkok misalnya, atau pakai imamah, tidak dibolehkan.
Tidak bolehkan menutup kepala. Ini kalau ini jelas sekali ya, ketika ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan orang yang meninggal di Arafah waktu itu saat wukuf. Terjadi musibah di masa Nabi, orang diinjak oleh hewan kendaraan saat wukuf di Arafah, meninggal. Maka kata Nabi kepada para sahabat, "Ghassaluhu bima'in wasidr, wala tamassuhu tiban, wala tukhammiru ra'sah. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya." Mandikan dia dengan air dan daun bidara. Jangan pakaikan dia parfum dan jangan menutup kepalanya. Jangan menutup kepalanya. Bayangkan, karena tadi kan dia meninggal saat ihram. Orang berihram tidak tutup kepala. Maka ketika meninggal saat berihram, kalau dikuburkan tidak ditutup kepalanya. Tidak ditutup kepalanya. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiya. Karena dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Keutamaan orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Nanti di padang mahsyar, dia akan bangkit dalam keadaan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Dia akan mengucapkan itu. Keutamaan bagi orang yang meninggal dalam keadaan berihram. Jadi Nabi melarang menutup kepalanya. Dan kata beliau, wal udunan minhu. Telinga ini bagian dari kepala. Jadi memang para ulama berselisih pendapat. Telinga ini ya punyanya siapa? Punyanya kepala atau dia anggota ya tersendiri? Ini kita harus paham ini karena ini terkait dengan haji dan terkait dengan wudhu. Ini telinga ini pulau tersendiri, tidak ada yang punya. Ya, atau punyanya kepala. Iya, punyanya kepala. Maka penulis mengatakan telinga punyanya kepala. Sehingga tidak boleh juga ditutup. Tidak boleh juga ditutup. Apa dalilnya? Hadits Ibn Abbas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-udunan, dua telinga kita ini, minar roksi, punyanya kepala. Makanya kalau kita usap kepala, jangan dipisah dengan telinga. Kan ini punyanya. Kapan kita pisah berarti ini bukan punyanya kepala. Itu harus dipahami. Jadi kata Nabi al-udunan minar ra's. Kedua telinga kita ini punyanya kepala. Bagiannya kepala. Sehingga Nabi ketika usap kepalanya dalam hadits Abdullah bin Zaid dan disambung dari hadits Abdullah ibn Amr belum begini. Dari depan dua tangan, pakai dua tangan. Iya, dengan membasahkan dua tangan dulu di air, kemudian belum menjalankan dari depan ke belakang. Kemudian kembalikan ke depan. Kemudian turun ke telinga. Saat turun di telinga, jari telunjuk bagian dalamnya telinga. Di bagian dalam. Ibu jari itu bagian luarnya telinga. Itu yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau mengusap kepala sekaligus telinga. Kan ini telinga punyanya kepala, bukan tersendiri. Sehingga kita tidak pisahkan ketika kita mengusap telinga. Kecuali kering tangan tak. Saat kita mengusap kepala, tangan tak kering airnya. Maka boleh kita ambil air baru dan kita usap telinga. Kalau kering, kalau masih basah, maka dilanjut. Nah, ini berhubung dengan wudhu dan juga berhubung dengan masalah berihram. Saat kita berihram, tidak boleh ditutup ini telinga. Tidak boleh ditutup ini telinga. Ini yang keempat. Al-khamis yang kelima. At-tibu fi badanihi wa thiyabi. Tidak boleh pakai parfum di badan dan di pakaian. Ingat saat berihram. Adapun sebelum ihram tidak masalah. Nabi sebelum berihram dipakaikan oleh Aisyah parfum sebelum berihram. Sampai setelah ihram, Aisyah masih melihat basah dari parfumnya Nabi di badannya. Jadi kalau pakai sebelum ihram tidak masalah. Tapi kalau kita pakai saat berihram, ini tidak dibolehkan.
Tidak boleh dipakai di badan, tidak boleh dipakai di pakaian saat kita sudah berihram. Kata Nabi, wala tamassuhu tiban. Jangan kalian menyentuhkannya dengan minyak wangi. Tidak boleh dikasih parfum. Orang yang berihram tidak boleh dipakaikan parfum saat dia berihram. Ini larangan kelima, alhamdulillah. Setelah itu ke-6, 7, 8, 9 kita ambil lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Sini ada pertanyaan? Yang mau tanya langsung silakan. Foto. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Baik Pak, tergantung. Sengaja tadi apakah dia menentang kewajibannya? Kalau dia mengatakan tidak wajib bagi saya sholat, maka ini Pak, seluruh ulama madhab sepakat telah murtad. Tidak boleh kita sholat. Kalau sengaja Pak, yang dia mengatakan tidak wajib bagi saya sholat, tidak boleh kita sholat Pak. Bahkan tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Karena dia telah murtad. Ini tidak ada silang pendapat. Tapi kalau dia tinggalkan karena malas. Kadang ada orang tinggalkan sholat bukan karena tidak mengakui kewajibannya. Tapi malas. Terus menerus Pak. Bukan sekali-sekali. Terus menerus dia tinggalkan sholat karena malas. Maka ini diperselisihkan Pak. Oleh para ulama madhab. Sebagian ulama madhab mengatakan telah kafir orang seperti itu. Karena dia bermudahan dengan rukun Islam kedua. Rukun Islam yang kedua. Dia telah kafir dengan itu. Iya, mereka berdalil dengan ucapan Nabi SAW. Al-ahdu bainana wa bainahum as-sholat. Perbedaan ikatan antara kita dengan mereka itu sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya, dia telah kafir. Dia telah kafir. Di sini walaupun tidak dirinci ini sengaja ataupun malas, tapi Nabi katakan kafir. Demikian pula mereka berdalil dengan firman Allah. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikwanukum fid din. Jika mereka bertobat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, maka mereka saudara kalian dalam agama. Berarti dipahami di sini, Bang. Dia bilang bertobat, tapi tidak sholat. Tidak keluarkan zakat. Bukan saudara dalam agama. Berarti maksudnya kalau bukan saudara seagama berarti dia telah murtad. Ini dalil mereka Pak. Cuman ulama madhab yang lain seperti orang-orang Syafi'iyah menganggap belum kafir. Cuman dia telah melakukan dosa lebih daripada zina. Lebih daripada mencuri. Lebih daripada membunuh Pak. Kan ini rukun Islam. Dia bermudahan dengannya. Jadi walaupun tidak kafir, maka dia berbahaya sekali. Kalau ada orang seperti itu, kata mereka pemerintah yang memanggilnya, yang menyuruhnya sholat. Kalau dia tidak mau sholat, boleh pemerintah bunuh. Tapi itu punya pemerintah, Pak. Itu haknya mereka. Jadi pemerintah yang memanggil, sholat. Kalau tidak, maka dibunuh. Karena itu sudah murtad namanya, Pak. Kalau dia tidak mengikuti yang diajarkan oleh pemerintahnya. Seperti itu Pak. Hukum dalam hal ini, walaupun mayoritas ulama madhab tidak menganggapnya kafir, tapi ini berbahaya. Tapi ini berbahaya. Wallahualam. Jadi yang mengatakan tidak kafir Pak, itu dosa besar, tetap disolat. Tetap disolat. Wallahualam. Ada lagi? Silakan Pak. Ya, ahli kitab. Kenapa dia? Dari sisinya apa, Pak? Sisi apanya? Yang disinggung ahli kitab. Kenapa dia? Tidak masuk, Pak.
Karena yang disinggung oleh Allah itu kan yang diturunkan kepadanya kitab. Karena mereka tegak hujah. Yang disebutkan Pak yang punya kitab karena sudah tegak hujah. Misalnya terkait dengan Nabi Muhammad diutus. Di kitab mereka telah disebut kalau Muhammad akan diutus. Makanya mereka yang disinggung karena mereka punya dalil. Iya, ada pun selain ahli kitab tetap masuk Pak dalam hal itu. Cuman mereka tidak disebut. Mereka tidak disebut karena mereka tidak ada hujah begitu. Kita dakwakan kepadanya Islam. Sama-sama Pak. Cuman orang-orang itu ya lebih dikasih udzur karena tidak punya hujah. Tidak ada dalilnya. Kalau dulu, kalau sekarang telah sampai semua tersebar Islam. Iya, tersebar Islam di mana-mana. Sehingga sudah kurang udzur sekarang Pak. Wallahualam. Itu sisi mereka disebutkan. Karena mereka punya Taurat, punya Injil. Disebutkan di situ ada Nabi Muhammad diutus. Ada hujah. Wallahualam. Silakan Pak. Salat duha. Bisa enggak Pak? Salat duha itu kan waktunya luas. Salat duha itu mulai dari syuruk, mulai dari matahari terbit di atas satu tombak sampai matahari di tengah kepala. Kapan kita berdiri di luar tidak ada bayangan tak? Tidak ada ke timur, tidak ada ke barat. Itu namanya matahari di tengah langit. Itu tidak boleh salat duha lagi. Tidak boleh lagi salat duha. Karena itu sudah waktu terlarang. Boleh dipisah-pisah. Allah alam. Sini ada kertas, Ustaz. Minggu lalu teman saya menabrak sampai korban meninggal. Apakah termasuk dosa menghilangkan nyawa orang mukmin dengan cara tobatnya gimana? Kalau sengaja, tentunya, ya kan? Kalau tidak sengaja, dimaafkan karena tidak sengaja. Terkait dengan hukumnya Allah. Hukumnya Allah dimaafkan. Karena tidak sengaja. Tidak sengaja. Adapun hukum manusia itu urusan di antara manusia. Di antara manusia. Yang jelas, perbedaan hukum Islam bagi orang yang membunuh sengaja dibunuh. Yang tidak sengaja tidak dibunuh. Dia hanya membayar denda. Membayar denda. Dia tidak dibunuh. Yang meminta dendanya adalah wali yang dibunuh. Dengan tidak sengaja tadi. Dengan tidak sengaja tadi. Itu kalau antara hukum manusia. Antara hukum manusia. Masalah haknya Allah, cukup kita bertobat, maka tentunya itu digugurkan. Karena masalah yang tidak sengaja, sekali lagi, tidak sengaja, maka itu terkait dengan hak Allah dibangun di atas maaf. Dibangun di atas maaf, pengampunan. Iya, kalau haknya orang, enggak. Harus dia minta maaf kepada keluarganya. Minta maaf kepada keluarganya. Wallahualam. Sini ada pertanyaan, adakah bacaan atau ucapan khusus ketika berjabat tangan sesama muslim dan non-muslim? Tidak ada. Ya, tidak ada. Kita hanya ada bacaan saat berjumpa. Salam. Kalau kita sama muslim, kita duluan yang salam. Kalau berjumpa, assalamualaikum boleh, assalamualaikum warahmatullahi boleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh. Adapun non-muslim, salam tidak boleh kita memulai. Tidak boleh kita yang mulai. Kalau nanti mereka ucapkan salam, kita jawab wa'alaikum. Jangan wa'alaikumussalam. Itu tuntunannya. Jadi kalau kita ketemu mereka, dia salam, kita tidak mulai. Dia yang duluan salam, maka kita juga wa'alaikum. Atasmu juga. Atasmu juga. Jangan bilang wa'alaikumussalam. Jangan, kita dilarang wa'alaikumussalam. Kenapa? Karena kadang itu karena besarnya kebencian Yahudi Nasoro kepada Muslim. Kadang dia tidak bilang assalamu. Dia tidak pakai lam. Dia tidak bilang assalamu. Tapi dia pakai assamu. Tidak ada lamnya. Beda artinya itu. Kalau assalamu keselamatan. Alaikum atas kalian. Kalau assamu alaikum
Kadang kita dengar, kita kira salam. Padahal dia bilang assamu. Tapi kita bilang, wih tahu assalam ki. Padahal dia tidak bilang assalamu. Dia bilang assamu alaikum. Apa artinya? Kebinasaan atas kalian. Jadi kalau kita bilang waalaikumsalam. Jadi dia doakan kebinasaan, kita bilang atasmu keselamatan. Rugi ki. Tapi kalau kita bilang waalaikum atasmu juga. Takut dia. Wih, kena kong ini. Iya, karena kan kita bilang atasmu juga. Kita balas sesuai dengan yang dia ucapkan. Ini aturannya. Adapun saat salaman tidak ada. Iya, salaman sendiri itu adalah ibadah. Salaman itu ibadah. Dan itu adalah menjadi sebab terhapusnya dosa sampai kita berpisah. Jadi kalau kita ketemu kawan, ketemu teman, kita salam, iya maksud salaman, maka kita akan diampuni dosanya sampai kita pulang. Berpisah dengan kawan tadi. Seperti dalam hadits Nabi SAW. Ma min muslimaini yaltaqiyan. Tidak ada dari dua muslim yang keduanya bertemu. Fayatasofahan. Keduanya pun saling musafahah. Saling berjabat tangan. Saling bersalaman. Maka Allah akan mengampuninya hatta yaftariqa. Sampai dia berpisah. Bukan sampai lepas tangan. Bukan sampai pisah, biar tangannya sudah lepas. Iya, jadi kalau tadi kita datang, kita salaman, akan diampuni dosa kita sampai sebentar bubar. Sampai sebentar bubar. Ini keutamaan salam. Bersalaman. Bersalaman. Wallahu a'lam. Sini tadi masih ada kedua. Pertanyaan kedua. Ketika ibadah umroh, bolehkah niat umroh lebih sekali atau membadalkan dalam satu kali niat perjalanan? Iya, niat umroh lebih sekali. Maksudnya, enggak sekali umroh itu kan, maksudnya saat kita berihram, berarti kan kita berniat umroh saja. Umrohnya itu apakah kita atau kita badalkan. Jadi kalau kita sudah pernah umroh, kita langsung niat umroh untuk orang yang kita mau gantikan. Kita sebutkan namanya. Labbaika umroh li fulan. Titik-titik. Untuk si fulan. Kita sebutkan namanya. Cukup itu saja. Dan kita mendapat pahala penuh. Jadi nggak usah bersedih. Kalau saya niat untuk dia, apa untuk saya? Kita dapat pahala penuh. Kita dapat pahala penuh. Jadi kalau kita sudah umroh, langsung saja niat badal. Langsung saja niat umroh, badal. Dan kita tetap dapat pahala umroh. Daripada nanti kita ulang lagi, umroh itu capeknya banyak. Karena banyak hal yang harus dilakukan. Lebih baik kita sering tawaf. Sering tawaf saja. Lebih bebas pakai pakaian biasa. Dan kita tidak perlu sa'i. Tidak perlu sa'i. Karena sa'i itu adalah ibadah yang digantikan dengan umroh. Kalau kita tidak berumroh, maka kita hanya disunahkan untuk tawaf saja. Dan tawaf di Baitullah itu adalah sholat seperti yang dikatakan oleh Nabi. Jadi punya keutamaan. Lebih baik kita berbanyak tawaf, setelah itu wallahu alam. Ustaz, apa hukum patok posokok? Apa ini? Dipasangkan songkok seperti kita lihat yang terjadi sekarang di medsos. Utamanya kita orang Sulsel. Sulsel, gimana itu? Apa maksudnya? Kebiasaan apa itu? Siapa punya pertanyaan ini katanya? Gimana ini? Kebiasaan apa itu? Orang Sulsel. Siapa ini orang Sulsel? Mengaku dulu. Tidak masalah dia. Tidak masalah dia. Siapa? Sebelah mana ini? Pertanyaan sebelah sini ya. Mengaku dia. Saya kasih hadiah. Biar nih. Siapa yang mau? Laki-laki bisa jadi laki-laki. Saya kasih ke hadiah. Karena istilah baru saya tidak paham. Ya? Siapa bilang? Oh, wisuda.
Wisuda apa itu? Oh, pulang haji. Di wisuda. Oh, supaya dapat gelar haji. Oh, seperti ini di kampus. Wah, sampai ke sana, Pak ya. Enggak ada, Pak. Enggak perlu. Kalau ini tidak perlu. Kita itu tetap haji walaupun kita enggak dipakaikan tadi. Iya, songkok. Iya, kita tetap haji. Iya, haji yang mabrur adalah haji yang tidak ada selama haji, yang berarti selama haji tidak jima dan tidak mendatangi, tidak melakukan dosa. Kita mendapatkan gelar haji. Hajinya haji mabrur. Tidak ada lagi itu dipakaikan songkok. Dulu Pak ada kebiasaan orang dulu. Orang dulu ada kebiasaannya dulu. Kalau pulang haji sebelum Islam. Mereka itu kalau masuk rumah tidak lewat pintu. Lewat atas yang. Itu kebiasaan orang dulu Pak. Maka datang Islam, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat di Quran kan ini masalah salah. Allah katakan waqtul buyuta min abwabiha. Pulang kau haji datangi rumah itu dari pintu. Masuk kau saja dari pintu, jangan kau sembarang resep anum. Iya. Masuk rumah lewat pintu. Ini menunjukkan bahwa Islam itu memperbaiki hal-hal yang ritual yang keluar dari Islam. Makanya Nabi bilang begini. Saat belum haji tahun 10 itu. Haji terakhir. Nabi pulang situ sakit meninggal. Sakit meninggal. Kata Nabi, "Hudu anni manasika." Ambil dari kalian cara haji. Karena itu haji paling terakhir sekali Nabi haji. Ambil dariku cara haji. Jadi Nabi terangkan haji itu dari berangkat Madinah. Sampai pulang ke Madinah lagi. Tidak ada Nabi sampai di Madinah dipakaikan ke songkok. Oh, sahmi haji tak? Tidak ada. Iya, ini tidak ada dilakukan oleh Nabi. Kita jauhi lebih bagus. Kita jauhi lebih bagus. Sini apakah benar haji bisa gugur kewajibannya jika sudah daftar tapi belum berangkat karena antrian panjang? Ya, kalau kita meninggal, kita sudah daftar, berniat untuk berhaji, akhirnya kita daftar. Lagi antrian kita meninggal, gugur kewajiban kita. Karena ini sudah tidak mampu namanya. Sudah tidak mampu. Tapi karena antriannya panjang, kita pergi tanya, antri ke berapa ini kalau saya daftar? 50 tahun. Langsung kita tidak daftar. Tidak gugur kewajiban kita. Karena kita mampu daftar. Kita mampu daftar. Jadi selama kita mampu daftar. Antrinya ternyata 50 tahun, tidak masalah. Kita meninggal ternyata sebelum itu gugur kewajiban kita. Tidak perlu nanti haji badal. Tapi kapan kita tidak daftar padahal mampu, maka ahli waris nanti harus haji badalkan. Karena kita mampu tapi tidak lakukan. Makanya kapan mampu, daftar. Masalah berangkat atau tidak, itu urusannya di langit itu. Kalau memang kita takdir tak tercatat di lauhul mahfuz, kita akan haji. Biar antrian dibilang 50 tahun, pasti kita akan haji sebelum meninggal. Dipastikan itu. Makanya lakukan saja dulu sebab setelahnya Allah yang mudahkan. Jangan pikir ini 30 tahun, 40 tahun baru berangkat, akhirnya kita tidak lakukan. Jangan pikir itu. Kita itu namanya kita memikirkan takdir. Yang kita tidak tahu masanya. Bisa saja 4 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, ternyata kita dipanggil haji. Kan kadang ada orang daftar haji. Katanya tahun sekian. Ternyata dia cek, sudah maju sekian tahun. Itu kan di langit yang atur, bukan kita. Bukan kita. Daftar saja, itu kewajiban kita. Kalau kita mampu. Masalah antrinya, biar Allah yang atur kemudian. Wallahualam. 3 menit. Boleh panjang ini ya. Cari yang pendek. Ada yang pendek? Silakan Pak. Sedekah sholat untuk
Oh, orang masbuk. Terus kita mau bersedekah supaya dia dapat jamaah. Sebagai imam, Pak, supaya nanti masalahnya, kita ini kan sunnahnya rokaat ba'diyah, 2 rokaat. Kalau kita jadi makmum, berarti kita akan ikut 4. Atau 3 kalau 4 kalau sholat isya. 3 kalau sholat maghrib. Sementara kita niatnya sunnah. Ya kan? Maka kita yang sebagai imamnya. Supaya sementara kita sholat hanya 2 rakaat dengan niat sholat sunnah. Dia yang kurang rakaatnya tinggal dia bangkit sempurna. Seperti itu, Pak. Kita jadi imam. Wallah. Sudah? Satu lagi, silakan, Pak. Pak, kita. Orang yang bersalaman bukan muhrim, tentunya diharamkan, Pak. Itu tadi itu yang dapat pahala diampuni dosanya itu kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Demikian pula laki-laki sama mahramnya, sama istrinya, sama ibunya, sama neneknya, sama tantenya. Kalau anaknya tantenya bukan mahram, kalau itu berdosa, Pak. Itu banyak acara pesta yang ikuti, Pak. Kita kan ikut Nabi, bukan acara pesta. Iya, Nabi tak acara pesta atau iya kan begitu, Pak. Jadi yang kita kalau ketemu biasa di Indo, Pak, toh orang Indo ini hal biasa, Pak. Enggak masalah kita begini. Kita enggak salaman. Orang sekarang alhamdulillah agama itu kan tersebar. Kapan kita begini dia sudah paham bahwa oh, enggak mau sentuh bukan mahram. Jadi jangan terbawa arus, Pak. Nanti di hari kiamat jadi kita bilang kepada Allah, kenapa kau salaman? Kulihat orang banyak, Pak. Kan enggak cocok. Iya, enggak bisa, Pak. Nanti. Jadi kita lebih baik selamatkan diri dan ikut orang banyak. Dan ikut orang banyak. Seperti itu, Pak. Wallah. Cukup katanya, alhamdulillah. Mohon maaf ini ada pertanyaan panjang, tapi masya Allah, enggak cukup waktu. Takut juga curhat nanti. Iya, subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.